Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti kita diberikan kemudahan dan diberikan ilmu yang berkah, manfaat untuk dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Baik, bagaimana kabarnya semua ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat yang kita masuk kelas 5? Iya. Siapa? Aduh, kenapa? Sakit. Kelas 5 ada yang kelas 6 ada yang masuk? Alhamdulillah. Anak-anak semua, untuk hari ini, khusus hari ini akan Pak Faiz jelaskan terlebih dahulu. Kenapa Pak? Nanti Pak Faiz ini sudah dijadikan satu ya. Nanti kita akan bisa menjadi dua Bapak. Bahwasanya hari ini karena kelas sebelah itu tidak ada gurunya, jadi Pak Faiz yang akan menghandle kelas 5. Nah, seperti itu. Teman-teman semua, nanti kita akan sudah siapkan untuk materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama untuk kelas 5. Nah, apa pelajaran yang kita pelajari hari ini? Kelas 5 nanti akan kita ajak untuk belajar tentang mata pelajaran di IPS. Nah, terus nanti untuk kelas 6 kita akan belajar tentang IPA. Sebelum itu saya jelaskan dulu untuk yang IPS ya, untuk yang kelas 5. Kira-kira kalian tahu nggak apa yang akan kita pelajari hari ini? Jadi yang kita pelajari hari ini adalah tentang apa itu yang dimaksud dengan interaksi manusia. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi interaksi manusia itu nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian. Seperti itu. Dan terus nanti untuk kelas 6 tujuan kita yang pertama adalah akan mengetahui tentang manfaat menggunakan energi listrik. Bagaimana cara menghematnya? Yaitu nanti kita akan pelajari seperti itu. Jadi sudah jelas ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk kelas 5 kita akan belajar tentang materi interaksi sosial, sosial, budaya, ekonomi. Dan itu nanti pastinya akan kita pelajari semuanya. Dan tujuan untuk kelas 6 sudah jelas ya. Apa tadi tujuannya? Kita akan belajar dan memahami bagaimana cara kita menghemat listrik. Paham ya? Oke anak-anak semua, setelah ini mari kita berpisah terlebih dahulu. Yang kelas 5 kembali ke kelas 5 dan yang kelas 6 kembali ke kelas 6. Baik, bisa dimengerti? Bisa. Oke, terima kasih anak-anak semua. Silakan kalian berdiri dan berpindah ke kelas masing-masing. Jadi anak-anak kelas 5 yang saya cintai, sebelum kita belajar sudah disiapkan terlebih dahulu untuk buku paketnya. Silakan dibuka halaman 15 ya. Dibuka halaman 15. Nah, di situ ada sebuah tema. Ya, tema pembelajaran kita ini yaitu tentang dokter kolonial. Coba dilihat gambarnya itu lah. Ya. Yang pertama, gambar pertama itu ada gambar apa saja yang pertama itu? Ada orang apa itu? Seorang belajar pasar. Ada gambar orang belajar di pasar ya. Terus gambar yang kedua itu ada gambar apa itu? Seseorang yang belajar menari. Ya, seseorang yang belajar menari. Terus gambar yang ketiga itu ada gambar anak apa itu? Anak mahasiswa baru menari. Ya, ada siswa baru yang masuk sekolah SD. Nah, seperti itu. Coba anak-anak semua dari gambar yang sudah
kalian amati tersebut itu kalian bisa menangkap enggak kira-kira apa itu yang dimaksud dengan gotong royong? Membersihkan lingkungan sekolah. Terus gambarnya sebelahnya tadi ada orang apa itu? Mengangkat apa itu? Mengangkat kayu atau mengangkat apa itu? Coba. Mengangkat kayu ya? Mengangkat kayu sama mengangkat batu. Nah itu termasuk gotong royong. Supaya apa? Lingkungan itu terjaga kebersihannya. Jadi gotong royong itu adalah sebuah usaha yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan bersama. Itu adalah konten dari gotong royong. Nah, anak semua. Jadi kalau kita sebagai siswa itu kalau di sekolah, lingkungan sekolah kita wajib biasanya juga gotong royong apa? Seperti kalau ada temannya yang membersihkan sampah, itu ada yang menyapu, ada yang menyisihkan sampahnya, kemudian itu ada yang membawa ke tempat sampah untuk dibakar. Nah, itu namanya juga termasuk gotong royong. Kalau sama di rumah misalnya, kalau di rumah biasanya sama itu sudah melakukan gotong royong apa belum? Sudah. Contohnya apa? Membantu ibu membersihkan rumah, sama lagi mencuci baju, pokok kegiatan sehari-hari itu juga termasuk gotong royong. Oke, anak-anak semua. Setelah itu, Pak Faiz ingin menjelaskan sedikit tentang beberapa interaksi yang dilakukan oleh manusia. Interaksi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada interaksi di bidang sosial, ada interaksi di bidang ekonomi, dan juga ada interaksi di bidang budaya. Nah, seperti gambar yang sudah sama lihat tadi, di situ ada sebuah contoh interaksi. Yang pertama tadi gambarnya orang belanja di pasar. Di situ bukan hanya pedagangnya saja, tapi juga harus ada pembeli. Nah, interaksinya itu makanya di situ juga dinamakan interaksi sosial. Jelas ya contohnya. Bersama lagi jual beli apapun, terus membicarakan apapun itu juga termasuk interaksi sosial. Karena pada dasarnya manusia itu merupakan makhluk sosial. Apa yang dimaksud dengan makhluk sosial? Manusia itu pasti membutuhkan bantuan orang, itu akan disebut sebagai makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendiri. Nah, manusia tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Nah, itu kemudian dari interaksi sosial. Sekarang interaksi ekonomi apa? Di bidang ekonomi, contohnya apa? Ada yang tahu? Interaksi di bidang ekonomi apa saja? Ayo. Pekerja keras, kerja lagi, mencari uang. Ekonomi itu tentang apa? Tadi ini Pak Faiz jelaskan sendiri tentang sandang, papan, dan pangan. Kalau sandang itu termasuk pakaian, terus papan apa? Tempat terus pangan itu apa? Makanan minuman seperti itu namanya interaksi di bidang ekonomi. Setelah itu, sekarang yang terakhir tadi sampai sudah mengamati gambarnya. Yang terakhir itu ada sebuah gambar tentang apa tadi? Siswa baru. Nah itu kalau siswa baru tadi itu masuk di kategori mana? Interaksi mana? Sosial. Nah, sekarang coba kalian pikirkan apa yang bisa memberikan contoh nggak gambaran? Apa yang bisa disebut sebagai interaksi budaya? Apa? Tari. Apalagi tadi gambarnya? Boleh. Keluar dari gambar tersebut boleh. Apa? Tahlilan, yasinan itu juga termasuk budaya. Terima kasih anak-anak semua. Oke, untuk selanjutnya Pak Faiz punya LKPD atau lembaga kerja peserta didik yang ini akan Pak Faiz kerjakan di kalian. Nanti silakan dikerjakan. Itu ada gambarnya dan juga ada tulisan-tulisan. Nah, tugas kalian nanti menempelkan di kertas itu. Silakan sampai cari mana yang termasuk itu interaksi sosial, interaksi di bidang budaya maupun ekonomi. Bisa ya?
Untuk Bapak sambil duduk. Oke anak-anak semua, di situ sudah ada gambarnya, jadi silakan ditempelkan di situ. Nanti siapa yang ingin mempresentasikan, Pak Faiz kasih waktu sekurang lebih 15 menit untuk mempresentasikan hasilnya di depan ke. Terima kasih. Pak Faiz pindah dulu ke kelas 6, jangan lupa nanti yang sudah selesai tidak boleh keluar kelas, tunggu Pak Faiz sampai datang ke kelas di 5. Terima kasih, silakan dikerjakan dulu. Halo anak-anak semua. Tetap semangat ya. Sesuai dengan materi kita tadi yang sudah Bapak sampaikan, bahwasanya tujuan kita pembelajaran hari ini adalah akan belajar tentang cara-cara menghemat energi listrik. Nah, untuk itu sudah disiapkan semua buku paketnya? Silakan dibuka halaman 15. Ya, silakan dibuka halaman 15. Sudah dibuka semua? Oke, 15 ya. Oke, anak-anakku semua. Sebelum itu, apa sih yang bertanya kepada kalian? Di rumah ada yang punya listrik apa enggak? Wifi. Wifi ada? Wifi ada. Handphone? Ada. Televisi? Ada. Radio? Terus ada punya sound system di rumah? Nah, mungkin ada yang hobinya sound system di sini? Oh ya, Mas hobi ini. Mas hobinya apa? Kalau di rumah? Nyawi. Nyetrum kalau mencari ikan itu juga butuh listrik pastinya. Apa baterainya dicas dulu ya? HP, cas, televisi juga dicolokkan ke listrik. Ada yang punya lampu nggak di rumah? Punya. Oke, Pak Faiz punya sebuah benda. Coba kita amati ya, Pak Faiz ambil dulu. Oke, anak-anak kelas 6. Pak Faiz di sini pegang apa? Lampu. Lampu apa dengan lampu? Lampu. Lampu. Di sini, nah, di sini sudah tertera. Contoh saja di sini adalah bola lampu ini. Andaikan ini Pak Faiz pasang di atas atau dipasang di rumah sampean, jika dipasang di pagi hari dan itu dinyalakan, saklarnya dinyalakan, sampai malam hari, sampai pagi hari lagi, sampai malam hari lagi, pagi hari lagi, apakah itu akan mengurangi energi listrikmu? Tidak. Boros apa tidak ya? Tidak. Siapa yang menjawab tidak boros? Saya. Kenapa tidak boros? Karena Jawabannya adalah pasti kok. Kenapa nggak boros? Iya, karena ini lampu ini juga menggunakan energi listrik. Jika ini dipasang secara terus-menerus atau dihidupkan secara terus-menerus, maka yang terjadi akan bertambah daya, bertambah listriknya. Daya itu akan dihitung oleh alat yang namanya meteran. Sama pasti lihat biasanya kotak kecil ada di pojok rumah atau di depan rumah, biasanya dikontrol sama petugas. Nah, itu namanya adalah alat untuk apa? Meteran listrik, menguji seberapa banyak, seberapa besar listrik yang kalian gunakan pada 1 bulan itu. Nah, seperti itu anak-anak semua. Nah, sekarang kira-kira apa pentingnya untuk kita itu supaya menghemat listrik? Apa pentingnya yang pertama? Apa? Tidak boros-boros. Apalagi? hemat uang. Menghemat uang. Apalagi? Yo. Yo, apalagi? Cukup? Cukup ya, nanti boleh dicari lagi. Oke, anak semua. Kalau kalian sudah melihat contoh apa benda apa saja yang sudah kalian lihat yang membutuhkan energi listrik, pasti di bayangan kalian sudah pasti sudah jelas. Karena kalian sudah kelas 6, Pak Faiz rasa kalian juga tidak perlu Pak Faiz tunjukkan bagaimana cara menggunakannya. Pasti kalian sudah juga praktek di pelajaran-pelajaran
yang membutuhkan praktik di lapangan seperti itu. Nah, itu semua Bapak Ibu akan memberikan sebuah lembaga kerja, ya. Lembaga kerja itu nanti kalian silakan kerjakan. Di situ ada soal, ada petunjuk soal yang silakan dikerjakan dan tidak boleh rame, ya. Tentang energi listrik saja, seputar energi listrik jangan dijawab ngawur-ngawuran, karena Bapak setelah ini harus pindah ke kelas 5 terlebih dahulu. Oke, paham ya? Bapak sebutkan dulu. Ya, silakan ya, silakan. Ya, silakan. Oke, silakan dikerjakan lah ya. Jangan rame, pakai dengan semangat dulu. Oke. Oke, bagaimana anak-anak semua sudah selesai? Sudah selesai tugasnya. Silakan. Siapa yang mau mengawali untuk presentasi di depan? Saya. Oke, Pak Bagi silakan maju ya. Oke, didengarkan anak-anak semua. Coba salam dulu temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman. Teman-teman akan menunjukkan pada gambar berinteraksi pada museum ini. Oke, silakan. Jangan tunjukkan ke temannya. Oke, coba dipresentasikan. Gambar yang pertama itu apa? Gambar yang pertama adalah seorang yang sedang berbelanja ke pasar. Nah, itu termasuk interaksi apa? Interaksi sosial. Sosial. Oke, gambar yang kedua itu ada gambar apa? Orang menari atau orang apa itu? Di sini ada seorang yang sedang menari. Ya. Ini adalah berinteraksi pada budaya. Budaya. Terus yang terakhir itu ada gambarnya orang mengangkat apa itu? Jadi yang terakhir ada seseorang yang sedang membantu bekerja untuk mengangkat kayu. Mengangkat kayu termasuk interaksi dalam bidang apa? Gotong royong. Gotong royong termasuk sosial. Terus gambarnya terakhir itu yang keempat di bidang apa itu? Yang orang apa itu? Beli apa itu? Beli baju atau beli apa itu? Seorang yang sedang membeli pakaian. Nah, termasuk interaksi di bidang apa? Ekonomi. Terima kasih. Oke, silakan dari dulu presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bilkis. Berikut teman kita. Dan jawabannya selain seperti Mbak Bilkis. Sama. Siapa yang sama? Angkat tangan. Oke, terima kasih anak-anak semua. Oke, saya rasa untuk materi yang tentang presentasinya sudah bagus, dan hari ini Pak Faiz ada sedikit oleh-oleh untuk kalian dan berupa pekerjaan rumah, nanti silakan dikerjakan di rumah. Oke, sebelum itu Pak Faiz juga punya kemarin kita evaluasi sedikit tentang pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama tentang interaksi manusia. Jadi interaksi manusia itu tadi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama interaksi sosial, yang budaya, yang terakhir ada ekonomi. Nah, sudah jelas ya. Untuk di bidang budaya, manusia itu pasti bisa mempelajari dari kesenian, dari bahasa ataupun dengan cara-cara yang lain. Terus di bidang ekonomi, manusia itu pasti membutuhkan pangan, papan, dan juga apa? Pangan, papan, dan juga sandang itu pakaian, papan itu tempat tinggal, dan yang terakhir adalah pangan adalah makanan yang harus dibutuhkan manusia. Kalau dia jelas tinggal bumi yang ada semua itu yang kita pelajari ini adalah dari Bapak Is. Silakan nanti sambil boleh kerjakan di rumah dan jangan sampai
kalian tidak mengerjakan. Oke, saya bagikan dulu ya, coba saya ambil dulu. Oke, anak-anak semua coba dilihat di situ ada tulisan nama, kelasnya, dan dari tanggalnya nanti boleh sampai isikan dan dikerjakan di rumah, jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Paham ya? Oke, Bapak semua pindah ke kelas lab dulu, silakan. Itu sambil menunggu pulang, nanti itu boleh dilihat dia dulu. Oh, mau pulang istirahat? Nah, silakan dilihat dulu, Bapak semua ke kelas lab sebentar. Terima kasih. Oke, anak-anak semua sudah selesai untuk lembaga kerjanya? Kalau sudah, sekarang ini kita coba bersama-sama tentang LKPD yang nomor 1. Sekarang coba dilihat, apa saya bacakan di situ punya Mas Zainal ya, saya bacakan. Dan ini sebutkan beberapa cara agar kita itu selalu menghemat energi listrik. Nah, ada yang bisa menyebutkan caranya bagaimana? Mbak Vena, bisa? Nah, coba Mbak Vena, sebutkan satu saja. Jika saya lupa mematikan lampu, Ya. saat sudah pagi saya mematikannya. Oh, karena Mbak Vena, contohnya di rumahnya Mbak Vena itu seperti itu. Mbak Vena itu punya lampu. Nah, terkadang ibunya itu lupa untuk mematikan. Akhirnya Mbak Vena itu pada gambaran Mbak Vena itu punya inisiatif untuk mematikan lampunya atau mematikan saklarnya. Supaya apa di situ? Supaya Sudah jelas ya. Terus ada contoh lain yang kedua. Mas Rupi bisa? bisa. Apa? Coba. Ketika saya lupa mematikan pompa air atau jantung, saya langsung beralih untuk mematikannya. Oh iya, kata Mas Lutfi itu juga bagus. Mas Lutfi kalau di rumah biasanya ibunya itu suka cuci baju, ternyata lupa buru-buru mengangkat sayur. Nah, Mas Lutfi itu buru-buru, pokoknya harus cepat-cepat mematikan saklarnya. Kalau pompa air terus sayurnya dimati, supaya apa Mas Lutfi? Supaya hemat. Oke, anak-anak semua. Terus untuk soal yang nomor 2 sekarang, coba kita lihat di situ. Apakah kalian pernah melakukan penghematan energi listrik? Jika pernah, silakan tuliskan kegiatanmu untuk menghemat listrik. Siapa yang pernah menghemat listrik di sini? Saya. Semuanya pernah? Siapa yang belum pernah? Coba yang pernah angkat tangan semuanya. Siapa? Bapak Ibu yang kerja. Oke. Oh semuanya. Oke. Coba Mas Zainal, apa yang energi kamu hemat di rumah? Contohnya. Bukan mematikan TV saat TV tidak ditonton. Oke, TV dimatikan. Mas Lewin. Apa? Vena dulu, Vena. Apa? Mematikan radio. Radio. Contohnya. Lampu. Sama. Pompa air. Namanya kipas angin. Lutfi, ada lagi? Matikan apa? Mematikan sound system. Sound system. Oh, biasanya itu setahun 2. Akhirnya lupa buru-buru langsung dimatikan aja biar dayanya tidak tambah banyak. Oke, anak-anak semua. Jadi kesimpulan untuk materi kita pada pagi hari ini yang bisa kita ambil yang pertama apa saja ini? Bagaimana cara kita untuk menghemat listrik? Contohnya apa saja? Tadi yang sudah kita sebutkan. Jadi keutamaan atau manfaat untuk kita menghemat listrik yang pertama supaya kita itu bisa mengurangi beban atau tagihan kita pada sehari-hari. Itu yang lebih utama. Pasti tuh disebut biasanya punya sahabat kalau di rumah tuh listriknya habis segini ya.
itu ada struknya di situ, ada struk tagihan listrik habis berapa itu bisa dilihat di situ. Terus yang kedua, itu juga bisa mengurangi apa? Mengurangi apa? Penghematan energi. Dari mana sumbernya? Ya, pemerintah itu yang mengelola. Kita didistribusikan ya kabel-kabel yang ada di pinggir-pinggir jalan. Nah, itu kalau kita tidak hemat, kalau sudah energinya habis, kita mau pakai apa? Kan tidak bisa. Seperti itu. Oke, paham ya anak-anak semua ya? Oke, Pak Faiz ingin memberikan sebuah tugas. Nanti bisa dikerjakan di rumah. Setelah itu nanti jangan lupa pertemuan berikutnya kalian kumpulkan dan jangan lupa nanti yang tidak mengerjakan Pak Faiz akan memberikan sanksi. Ngerti ya nak ya? Oke, terima kasih anak semua. Pak Faiz akan pindah ke kelas 5. Nanti sampai nanti kelasnya akan dijadikan satu lagi sama Pak Faiz untuk kegiatan akhir pembelajaran hari ini. Terima kasih anak semua. Saya berikan tugas terlebih dahulu. Ini nanti dikerjakan di rumah ya. Oke, Pak Faiz kita dulu ya. Di sini silakan diberesi tasnya. Selanjutnya kita bergabung lagi di kelas. Terima kasih anak semua. Oke, anak-anak semua. Pak Faiz sudah memberikan materi di kelas kalian masing-masing. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari nanti menjadi ilmu yang benar-benar bermanfaat untuk kita semua. Khususnya untuk siswa-siswa Pak Faiz yang berada di SDN Tegal. Amin amin Allahumma. Kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi ini. Mari kita istighfar dulu, kita nyanyi di sini senang, di sana senang. Ada yang tidak bisa? Bisa semua ya. Mari kita nyanyi sambil di patungi ya. Oke, 1, 2, 3. Di sini kita terima kasih anak-anak semua untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, anak-anak semua jangan lupa tetap semangat belajarnya ditambah, ngaji, sholat, dan juga tidak usah bermain jauh-jauh dari rumah. Jaga kesehatan anak semua. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.